Iya padha lemune. Kon lho kaya tambah nemen kon niku. Kaya ulek iki. Engko niku nang bancan nang wong kok. Oh. Ya, sampai itu Abu Nawas diundang maulutan, ambil rojo, diundang maulutan. Raja itu memang suka nggoda Abu Nawas. Sampeyan tak kisahkan, dulu zaman Nabi Isa alaihissalam, ada perempuan itu yang memang ahli wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujibas sailin. Kono lo jek mojo. Ah, kon panas kon. Weteng sare gak oleh panas-panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai pada hadis Kitabul Wudu. Babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bab menjelaskan tentang apa-apa yang terkandung dalam dawuhnya Allah idza kumtum ilas sholat dan seterusnya. Kata Allah, jika kamu mau menghendaki sholat faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke siku. Lalu wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah, bukan basuh, usaplah kepalamu. Nang kene iki usaplah bi ru'usikum, nang kitab liyane niku sebagian kepala. Nek kon lebokno kabeh ya gak apa-apa. Wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'baini, sampai apa? Mata kaki, ya lah. Ini ayat mengajarkan kita atau memerintahkan kita ketika kita ini mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ya, basuhlah wajahmu itu nak cara fikih niku ada batasan-batasannya. Ya, ada batasannya, gak angger air ditempelkan ke wajah itu enggak. Ada batasannya. Batasannya mana? Kalau kepala yaitu dimulai dari pas tumbuhnya rambut, diakhiri tumbuhnya rambut, terus ini, terus ya dah, itu adalah ibaratnya ini. Jadi pas tumbuhnya rambut sini, itu. Nah, biar bisa membedakan, jadi wudu itu membasuh, menumpahkan air di wajah. Nah, gitu ya. Jadi tarik, menumpahkan air di wajah. Jadi ono bedane, ono wong ini. Nah, iki wudu jenenge. Nek busra iku apa jenenge? Raup. Paham? Biar ada bedanya satrio, paham? Mana wudu, mana raup, cuci muka biasa, itu harus ada bedanya. Kemudian faghsilu wujuhakum, ya. Terus wa aydiyakum, tangan sampai ke siku. Nah, ke siku. Nah, tangan sampai siku. Jangan begini. Jangan siku kamu taruh di atas, tangan di bawah. Jangan. Apa sah? Ya sah. Gini sah, gini sah. Paham?
Tapi tanya nang ilmu kedokteran. Kalau kamu dari atas ke bawah, pada akhirnya kuman-kuman yang tadinya nempel di sepanjang tangan ini akan turun ke jari-jari dan kuman itu nggak hilang. Paham? Kuman itu nggak hilang ketika kamu pakai makan, maka kamu bercampur kuman. Kuman ini gedene sak piro sih? Kok sawangane? Ya, jadi gini. Kalau wudhu biasanya kan, ya. Nah, jadi kamu kasih biar terus kamu angkat tangan kamu terus gini. Paham? Nah, gitu loh. Gini. Jangan gini, nah gini nanti artinya kuman-kuman nanti setelah kamu habis wudhu masih ada di ujung-ujung kuku dan jari-jari kamu. Paham ya? Padahal iblis mengikat kamu itu dari ujung kuku, gara-gara kuku kamu. Coba kukunya sing dawa-dawa. Ya, jadi kuku adalah salah satu pintu untuk iblis supaya bisa mengikat kamu. Kon dicancang iblis akhirnya semuanya malas. Paham ya? Jadi gini ya, tadi ya. Gini. Nah, jadi kalau di keran biar ini tangan biarkan jatuh ke siku air itu. Jangan gini ya. Kalimat jangan itu bukan berarti kalau gini terus wudhunya nggak sah saja. Tapi kan wudhu yang sempurna biar jauh dari penyakit, ngono loh. Lalu wamsahu biru'usikum, biasanya kan mari biar terus tangan, terus gini ya. Nah, mengusap sebagian kepala. Kamu boleh begini, boleh begini, boleh begini. Itu endel-endel sah. Baru ngoten nggak Wahyu? Nggih, Mbak Wahyu. Endel ku jenenge. Oleh atau sampean mesisan, alah kesuwen becek ngene-ngene lho sawangane. Biar itu nggak apa-apa. Atau dengan kain, itu juga nggak apa-apa. Atau kadung gawe surbanan. Gitu tuh nggak apa-apa. Di kitab fikih itu nggak masalah. Yang penting kamu mengusap sebagian kepala sedikit banyak 1 kali atau 2 kali atau 3 kali terserah. Paham ya? Kemudian Allah ya Rabbi ya Karim, kaki. Nah, ini kaki. Kaki sampai apa tadi? 2 mata kaki. Lah sing bener apa sing bener? Uci-uci ta? Tingil. Ha ya bahasa tingil. Bahasa apa iku? Lamongan ngono ta? Tingil. Mbak Wahyu, Kang Supri. Nama dia napa? Loh, moto tak kasar, moto kaki. Wah. Ayo waran Zakir mata nih kaki, ngono. Cek kasar-kasare, Allah ya Rabbi ya Karim qala Abu Abdullah wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Abdullah, inna fardhal wudu marratan wa tawaddu'a aidan marratain wa salasan wa lam yazid ala salasin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa ayujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah itu berkata, suatu ketika Rasulullah menjelaskan sesungguhnya kewajiban di dalam wudu itu sekali-sekali. Ya dah? Rasulullah pernah 2 kali. Rasulullah juga pernah 3 kali. Artinya membasuh wajah sekali saja, asal sudah rata semuanya sudah. Apalagi kalau 3 kali. Lah kalau lebih gimana? Apa enggak tambah bagus? Ya enggak. Malah para ahli ilmu itu mengatakan itu israf melebihi dari apa yang dianjurkan Nabi, itu enggak baik. Paham ya? Anjurannya Nabi kok apa nak mangan? Hah? Wong wedok 3 jari nak wedok iku ono kon ngene. Anjurannya Nabi itu makanlah ketika merasa lapar.
kamu jangan makan nek durung luwe. Kangen. Bosone gak ono ironi. Lah iku mburine iku ono iku. Iya padha lemune. Ya kon lho kaya tambah nemen ngono iku. Kaya ulek iku. Lah tambah nemen ngono gawe kaya gak rumangsa ngono. Gawe kaya nyalano liyane. Opo ya? Yesu-yesu sono horek titik, ada opo sono kok. Rasulullah itu nggak makan kalau nggak merasa lapar, dan makan itu berhenti sebelum kenyang. Allah ya Rabb ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Dan para ahli ilmu itu tidak menyukai jika orang itu melebihi batas dari apa yang sudah dilakukan Nabi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan 4, jangan 5, jangan 6, sampai jangan 7. Jangan. Apa sih fadilahnya wudhu itu? Banyak, fadilahnya wudhu itu banyak. Mulane sekarang ya, gara-gara wudhu saja ya, orangnya masih hidup, gemerincing langkahnya sudah terdengar oleh Rasulullah, yaitu sahabat Bilal. Amalan sahabat Bilal itu adalah beliau itu selalu dawamil wudhu, atau selalu mempunyai wudhu. Ketika beliau itu batal, segera wudhu. Dan wudhu itu dibarengi atau diiringi dengan sholat sunnah wudhu. Itu Bilal. Makanya Rasulullah sampai tanya, ya Bilal, aku kok mendengar gemerincing sandalmu, aku kok mendengar langkah kakimu di surga. Canggih kon. Durung ono apa-apa wis mlebu swarga dhisik awakmu. Apa amalanmu? Bilal. Akhirnya jawab, saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasul kecuali wudhu. Paham? Lalu Sayyidah An-Nafisah, cicit daripada Rasulullah SAW, gurunya Imam Syafi'i dan Dawud At-Ta'i. Beliau itu setiap wudhu selalu air wudhunya ditunggu oleh pembantunya. Itu ya, ditunggu oleh pembantunya karena wudhunya Sayyidah Nafisah itu wudhu yang sempurna, yang mirip dengan wudhunya Rasulullah. Kalau wudhu kita ini kesusu-kesusu. Kan takone kan kesusu wudhu, atau kesusu daripada kesikut. Lho kan ngono jawabanmu. Ya toh? Aja kesusu, wudhu itu yang sempurna, yang pelan-pelan sehingga air itu bisa menyeluruh sampai ke kulit. Gitu ya. Wudhu yang sempurna itu seperti apa sih? Enggak langsung biar gitu, enggak. Ya. Tangan dulu dicuci, dibasuh begini. Paham? Lalu kasih lagi, ini lagi sampai 3 kali. Setelah itu curahkan air di telapak tangan, lalu buat apa? Matmadho buat kemu, terus tarik ke atas. Gitu ya. Jadi ini air separuh kamu buat kemu. Nah, separuhnya kamu tarik, kamu sedot. Nyegrak ya, lebihnya iya, sakit iya, kaitan awal-awal begitu, tapi nanti kamu itu akan normal cara masuk keluarnya oksigen. Insya Allah kamu tidak beropil. Ya enggak? Loh, ya apa sih? Wong upilan gak enak, Putri, monggo Putri. Situ lah, gak apa-apa tak? Gak enak wong upilan itu. Paham? Engkau niku nang bancaan nang wong kok. Salah wis ngene bae iki, bae ngene. Dilono kanca. Oh. Ya apa sih kene? Ngawur iku jenenge aja wong sedih. Kon ngono ah? Hah? Iki biasa namanya kanca ngono ah? Iya. Aja ya. Sing bersihan. Nah, iku. Ya tadi di jorong ini belum wudhu ya. Masih untuk kamu ke tangan separuh, terus ini kan masih ada separuh, tempelkan ke hidung. Nah, kotoran-kotoran hidung itu nanti akan keluar, gitu ya. Nah itu memang wudhu, belum wudhu gitu dulu. Lah itu loh penyempurnaan. Lah air bekas wudhunya Sayyidah Nafisah itu memang ditunggu oleh pembantunya
Karena Sayyidah Nafisah itu punya tetangga orang Yahudi. Orang Yahudi itu berarti nggak Islam. Didoakan apapun namanya hidayah belum ada yang nggak Islam. Nah, ketika sakit, semua dokter nggak bisa yang menyembuhkan, memang nggak bisa wong dokter. Ya toh, yang menyembuhkan cuma Allah, lantarannya itu tadi. Akhirnya begini, Bu, sama udah ke dokter, wis disuntik, wis. Terus ya begini, ini nak masih tetap. Coba Bu, sampean minum ini. Ya. Lah, ketika minum kok enak. Akhirnya setiap hari ketagihan. Aku kok minum air kamu itu hati mak piar gitu loh. Enak ngono. Ndelok kanca iku sok nyenengke. Ndelok kanca welek dadi ganteng. Dadi krana wudu iku mang dudu krana kon ganteng. Paham enggak? Nah, krana wudu mang piar par weco. Atine ya iso enak padang. Wudu nek temenan iku ngono bencene. Kenapa sih saya dengan kalian itu kalau wudu puancet nok sumpek tetap sumpek. Lah wudune digawe dolinan. Iya enggak? Wudu yang beneran. Nah, akhirnya diambilkan lagi minum, akhirnya lama-lama sembuh. Ini dari mana? Ya, itu yang dulu pernah saya syairkan di ya, tentang Sayyidah Nafisah bekas air wudunya dia. Akhirnya orang itu dibilangi kalau ini wudu bekas Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau nyamperin ke Sayyidah Nafisah dan masuk Islam. Gitu ya. Saya tunjukkan sampean fadilah wudu. Fadilah wudu itu gak perlu pengasih. Nggak perlu inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wah, iki. Ya apa carane sok termehek-mehek pada diriku. Setiap aku sapa pasti melerok. Setiap aku kasih ini menolak. Gimana caranya? Oh, kalau gitu besok pagi atau malam baca ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Tak waca. Wah, ngadep omahe Ii. Tak sebelno Ii. Sampai seminggu biar termehek-mehek. Kalah itu apa itu? Tapi yang paling manjur adalah wuduhlah dengan benar. Ya, nok kon pengasihan sing seneng Ii tok. Paham? Akhirnya tanggamu yo gak seneng, bapak ibumu gak seneng, koncomu yo gak tahu seneng, mek Ii tok wis kepaksa. Gak ada wong lanang maneng soalnya. Tapi kalau wudu ini loh luar biasanya. Bahkan setan pun sungkan memandang wajahmu. Itu setan, jin, setan, teman, manusia, tetangga, orang tua, semuanya akan mencintaimu. Ya, aja ada di misal mencintaimu, ojo ngono, kudu di kampung, mencintaimu, ya, semuanya akan menyukai kamu, paham ya? Nah, makanya wudu tadi dijelaskan faedahnya itu sangat banyak, benar. Terus jangan melebihi dari apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Babu la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Bab ini menjelaskan tidak akan diterima sholatnya orang yang tidak bersuci. Bersuci itu macam-macam. 1, wudu. 2, jauh dari apa? Najis atau tidak terkena najis. Paham ya? Kamu wudu tapi bajumu kena tai, sah apa enggak sholatnya? Ya enggak sah. Kamu bersih tapi enggak wudu, sama juga enggak sah. Haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Handali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah berkata begini, Rasulullah itu pernah dawuh begini, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak akan diterima sholatnya orang yang sedang hadas sampai atau sehingga sampai dia itu berwudu. Kue ngentut, ya toh? Ngentut kan macam-macam. Apa ngentut banget iku batale sepak gede, terus mentut nek fes ngenetok batale mek didik tok.
Kena tiga sembayang mek 2 rakaat tok, enggak. Ngentut besar, ngentut kecil sama saja. Nek wis jenenge angin metu, yaitu berarti ngentut. Ya jelas beda lah, setiap orang itu beda ngentutnya. Nek kesan iku pakai. Iku kesan. Ya kena busra iku gak ada tititan, gak ada sesesan. Brok. Langsung ya. Ini langsung. Macam-macam. Iku nak tamim sopan. Tapi wambune masyaallah. Justru ngene iku. Nek kabeh kan brok, tet. Tapi enggak. Oh, sopan enggak? Sopan. Ora tak wambune bel rono-rono gak karu-karuan. Iya, Mem. Niku sopan, Mem, enggak mau. Allah ya Rabb ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai ku Abu Nawas diundang maulutan, ambil rojo, diundang maulutan. Raja itu memang suka nggoda Abu Nawas. Ketika semua hadir, biasanya nak mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad. Dikai banyak. Terus seneng kan orang? Tepak Abu Nawas ganti botol. Kayak enak Abu Nawas. Punya temannya yang disemprot dicium. Kok wangi kamu ya? Apa Abu Nawas? Wah, aku lho seje lho ta. Iya, seje. Lho persis aku lagi disemprot raja. Iya, gak beres raja ini. Raja ini ada konspirasi ini yang gak baik ini. Tapi Abu Nawas itu orangnya diem. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kena airnya, besok kena isinya kamu. Gitu. Ngambul Abu Nawas, mari disemproti uyu ya. Ya, akhirnya ngambul, nggak mau dolan lagi ke kerajaan sampai seminggu 2 minggu. Raja itu kangen. Gak enak ya awak ini. Nggak ada Abu Nawas. Kangen, kalau ada mesti tak musuhi. Ya gini loh, saya coba cariin info tentang Abu Nawas, tapi jangan bilang kalau dari saya. Gede dase ya, nggak ada gede dase, pasar kepala kalau tak cari kabar. Istrinya Abu Nawas dibilang, nanti Abu Nawas sudah nyangka nanti kalau dicari itu, nanti kalau raja nyari atau keluarganya nyari bilang sakit. Terus sakit apa? Aneh. Sudah nang dokter? Sudah. Terus apa katanya? Kata dokter juga aneh. Wow, disampaikan ke raja. Seaneh apa? Katanya aneh gitu aja. Sudah ke dokter? Sudah. Dokter mana? Sana. Sekarang semuanya bilang aneh. Aneh apa sih? Penyakit gitu ya aneh. Ya nggak tahu katanya aneh. Penasaran nggak? Penasaran. Lah, Abu Nawas sudah meyakini nanti pasti raja kesini. Sudahlah, pasti kesini. Nggak entah itu nanti, besok atau lusa pasti kesini. Istrinya dipanggil, Bu. Ini nanti ada raja kesini kalau nggak besok. Coba carikan tai ya. Tai apa? Ya tai sembarang lah, terserah tai apapun. Akhirnya nemu tainya kebo. Nemu taunya kebo. Bu, pakai sarung tangan, Bu. Dibunter-bunter, Bu. Bunter-bunter kecil. Kecil. 3 aja, bikin 2 atau 3. Terus yang 1 kamu bikin dari apa itu? Gula, madu, dan enak kan? Yang 1 tak itu enak. Yang 3 ini dari tai. Nggak tahu memang raja datang dan Abu Nawas langsung ke Mulan. Yang biasanya gini sekarang. Assalamualaikum Abu Nawas. Siapa itu? Siapa? Aku, Harun Ar-Rasyid. Hah? Karung. Lo jenenge pura-pura loro ya? Harun Ar-Rasyid kerumune karung.
Ya, parah iki loro iki. Ini dari kapan? Takon nang istrine. Sudah 1 minggu iki Raja. Wis nang dokter? Sudah. Terus hasilnya? Hasilnya ya katanya aneh. Itu. Sakit apa sih katanya? Macam-macam. Nah, Abu Nawas itu tahu kalau raja itu juga punya penyakit. Rajanya itu juga punya penyakit. Tapi kan kebetulan nggak kumat. Ketika rajanya tadi duduk, Bu, tadi obat yang dari kakek dalam mimpi itu mana? Sudah kamu dibikinkan? Kayak mari ngipi kayak mari ngipi oleh obat. Obat apa, Mas? Saya tadi mimpi dikasih obat oleh orang tua pakai jubah putih. Jalan terakhir, kalau ini seumpamanya nggak bisa sembuh, saya nggak ada jalan lain, paling mati sudah. Itu mana, Bu? Datang ini, ambilkan satu, makan sing madu yang ada madunya. Tuh Abu Nawas loh, apa lagi? Nggak tahu Raja. Loh, kenapa ini? Abu Nawas kira-kira 2 menit. Alhamdulillah. Bu, nggak kerasa. Enak loh, kankerku. Padahal gak dulu orang kanker, pura-pura. Lah ketepaan raja itu punya penyakit kanker. Alhamdulillah aku nggak ada. Rojo kepingin. Abu Nawas kan dari kanker tak? Meskipun lada lama Raja, stadium 2 lah, ibaratnya stadium 3. Lah terus yang nggak tahu tadi habis minum ini langsung, loh nggak apa-apa Bu ya, kemarin kan iya Raja ini kemarin sampai nggak bisa bangun, kankernya podo bujone, podo ini. Wah Nas, gimana ini, boleh nggak saya minta satu? Nggak boleh, uang ini mimpinya itu buat saya tok. Abu Nawas lah, nanti kalau boleh tak kasih 5.000 dirham sama awakmu. Ibaratnya kalau 15 juta, nganggur bejuk oleh 15 juta. Iya apa enggak? Bejuk oleh 15 juta. Akhirnya, wah ini harus ada ritualnya khusus nih Raja. Ya sembarang lah, kasih waktu saya 2 hari atau sampai besok lah. Saya nanti malam akan melean, mau nemui yang ngasih ijazah itu tadi. Akhirnya berangkat ke kerajaan besoknya. Alhamdulillah tuanku, ketemu saya tadi malam. Tapi jangan lebih ya, 1 aja sampean. Makanya sampean tak bawain 1. Ya nggak apa-apa. Langsung mana? Uangnya dulu mana? Akhirnya diambilkan 5.000 dirham. Oke, langsung dimakan. Abu Nawas, apa? Kamu tahu bahannya ini apa? Ya nggak tahu, istri saya yang buat. Kamu nggak tanya bahannya apa? Saya nggak tahu Raja. Enggak, ini loh. Baunya kok nggak asing gitu ya? Maksudnya apa Raja? Saya waktu kemarin makan enak kok. Masa sih? Iya. Enak kok, baunya harum. Irungmu aja Abu Nawas yang rada sampel. Ini loh. Kayak enak Mas. Akhirnya setan. Gak salah ini kalau nggak salah ini kayak tai ini ya. Iya Bu Nawas, ini tai lah. Lah itu nggak tahu saya Raja. Suami istri saya yang buat. Tai, langsung yakin tai ini, pasti tai, persis. No. Akhirnya Harun Ar-Rasyid koncek wani-wani ini nang aku kayak ngono. Lah sampean nggih ngoten, kula sampean tapi saya sampean semprot kencing. Saya sudah janji, sekarang saya kena airnya, besok kena isinya sampean. Apa nih? Ya, ayo turun.
Ya ibu menikah no taek ngawur dah. Saya lanjut. Allah ya Rabbi ya Karim. Kata Abi Hurairah, tidak diterima sholatnya orang yang lagi hadas sehingga dia sampai berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah. Akhirnya tanya ke Abi Hurairah, hadas itu apa sih? Apa sih hadas itu sehingga kok sampai harus wudu? Setiap orang berhadas kan harus wudu. Nah, hadas sendiri itu apa? Kata Abi Hurairah, fusaun audurraun auduraun. Fusaun itu artinya entut cilik. Nauduraun busra. Mang, bro. Aduh. Entut gede. Nawe tamim entut. Oh iya kaono ya. Entut sing berakhlak iku tamim ya. Ngeteh. Tapi gak ngelak nang mangan blas. Ambune kaya ngidek nang WC. Ngeteh. Nah itu, nak Iksan kan nah busro langsung ya. Jadi yang namanya hadas adalah kentut kecil dan entut besar. Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana ada al-ghurru al-muhajjaluna min asaril wudu. Keutamaan wudu. Ini bab menjelaskan keutamaan wudu dan mencorongi wajah lan sikil, bersinarnya wajah dan kaki ketika nanti menghadap Allah bagi orang-orang yang ahli wudu. Karena ini adalah bekas kalian ketika waktu hidup di dunia biasa wudu, sering-sering wudu. Gitu lihat. Lah masalah keutamaan, sampean tak kisahkan. Dulu zaman Nabi Isa alaihissalam ada perempuan itu yang memang ahli wudu. Dia itu pembikin kue. Mbak Wahyu bikin kue. Cuma sama enggak sama sampean ini? Nah itu tok, ya dah. Sampean dengar ceritanya. Kalau sama, bilang aja dalam hati, aku iki balik. Begini kisahnya. Perempuan itu setiap malam pasti bangun tidur untuk persiapan ngadoni kue. Ngerti ngadoni ya? Apa itu? Ya, ngaduk tepung, mencampur bahan-bahannya itu. Mulai jam 2:30 sampai menjelang subuh. Dia olah sendiri, anaknya nggak disuruh, suaminya juga nggak dijalui bantuan. Nah, paling Mbak aku iki, jadi Mbak Wahyu. Wong aku juga tahu ganggu anak kok. Aku juga tahu jaluk rewang bojo. Bener lah? Aku kabeh iki. Nah, ketika zaman dulu kan masih belum ada zuhur, asar, maghrib, cuma ada sholat. Kalau Nabi siapa itu sholatnya sewaktu. Ada yang waktu subuh, ada yang waktu asar, ada yang waktu zuhur tok. Ada sholatnya cuma sujud tok, ada sholatnya cuma berdiri tok, itidal. Ada sholatnya cuma rukuk tok. Begitu zaman Rasulullah disempurnakan sholat itu menjadi rangkaian berdiri, rukuk, itidal, sujud, duduk. Nah itu, dan tahiyat. Itu penyempurnaan ketika di dalam syariatnya Nabi. Ibaratnya begini, ketika adonan sudah jadi, tinggal bakarnya. Dan beliau itu meskipun mengadoni kue, nggak pernah lepas wudhu. Nggak pernah lepas wudhu, selalu wudhu. Apapun yang terjadi harus wudhu. Gitu. Ketika tinggal pembakaran, waktunya pasti sudah subuh. Ya, kalau waktu mau pembakaran, assalatu wassalamu alaik, kan? Iku. Biar masa ono ya Rasulullah. Masa ono. Apa? Sing Gus Dur. Nawiti ingsun nglarasiran, kan? Terus kelawan muji, kelawan muji maring pangeran. Kira-kira zaman Nabi Isa ono enggak itu?
Gak ono ya? Nah, gak ono. Yes. Akhirnya ada azan, ada tanda-tanda itu subuh. Wah, subuh. Oke. Saya persiapkan pembakarannya. Nah, dimasukkan ke tungku kue itu. Lalu beliau tinggal ke musola atau masjid untuk sholat. Kayak kondan. Oh iya, kan kalau gak rodani berarti kamu kurang akrab. Kurang akrab, sampean wis akrab gak? Nah, iya, insya Allah rodani kabeh percaya. Masih repot kaya apa? Wayahe adzan didekek. Budal nang masjid. Budal. Tuku rokok. Gak tak dungakno kaya ngono bakal. Ya tak dungakno kaya ngono. Gak rugi kok wong tepat waktu sembahyang. Lah, setiap hariku perempuan itu seperti itu, istiqomahnya seperti itu, nggak pernah lepas wudhu, nggak pernah ketinggalan sholat, walaupun ada pekerjaan bikin kue. Suatu ketika, iblis itu mau angkel sih nonton bangun itu. Iblis itu paling jengkel jika ada orang, ya, ada orang yang nggak pernah meninggalkan sholat, nggak pernah meninggalkan wudhu, nggak pernah meninggalkan zikir, walaupun dalam kondisi repot. Nah, suatu ketika iblis itu punya rencana. Suatu ketika kue sudah siap, dibakar di tungku. Lalu perempuan masuk keluar rumah menuju ke musola. Nah, ketika baru keluar, iblis itu teriak-teriak, "Yu, Mbak Yu, Mbak Yu." Nah, itu, "Mbak Yu, napa? Ih, kalau gosong. Kue ini gosong." Oh, no. Napa nih Yu? Kue sampean gosong. Terus nggih pun kersane. Ya apa sih? Kuenya apa gosong? Hangus. Nah, itu. Sampean biarkan ta? Iya nggak apa-apa. Goblok sampean itu. Kamu sampean dari tadi payah kayak gitu, hangus dibiarkan. Ya, terus buat apa? Keuntungannya apa? Kepentingannya apa? Akhirnya jawabnya gini, biarkan kue itu karena bagiku Allah yang paling mahal. Iya enggak? Panggilan Allah yang mahal. Biarin. Memang gosong. Gitu. Setelah habis sholat subuh, dilihat gosong. Yang bikin gosong siapa? Iblis. Setiap hari gosong. Beliau nggak capek terus, dan beliau juga nggak sampai meninggalkan sholat subuh dan wudhunya tadi terus gitu. Suatu ketika jengkel, notok jengkeli iblis itu. Kue ditaruh di adonan di pembakaran, dia nggak goda, iblisnya nggak godain, biarin, biar berangkat ke masjid. Tuh nopo cilego. Oh, mata nih ngangel budanane. Ya iku iblis nang ngilon awal ngono ah. Digudhog sik ngaji ae taek kon iku. Aku ngudhog kabeh ya apa maning aku. Kurang apa aku? Umur barang iblis ya. Kurang apa aku? Nah, iku iblis ngono iku. Akhirnya lancar yang namanya ibu tadi ke musola. Tapi ketika waktu di musola, ibu tadi punya anak. Anaknya itu masih kecil. Iku anaknya Kang Supri umur piro? 7 tahun. Dafa? Berapa tahun? Oh, 24. Ya. 7. Satrio, anak kamu kok 24 gimana sih? Nah, udah. Akhirnya iblis itu begini, setan. Aku ngodain agar nggak sholat, tetap berangkat aja. Akhirnya anaknya tak bangunin. Ketika itu anaknya masih tidur waktu subuh. Anaknya dibangunin, pura-pura menjadi orang perempuan yang wajahnya itu menyenangkan. Pura-pura wajahnya seperti orang tua perempuan. Nah, ayo bangun, ayo main, ayo. Ibarat Satrio, ayo Dafa, ke kenjeran yuk. Belum diajak kenjeran. Belum. Tadi sih bilang, ayah sama ibu, insya Allah nanti atau besok ke kenjeran. Tapok kon. Kata Satrio, aduh. Nah, bercanda. Dafa ya, tagih nggak apa-apa. Nah, akhirnya anaknya dibangunin. Ya katakanlah Dafa lah. Dafa, bangun nak, bangun Dafa. Oh, kan angel.
dikasih mainan. Tetetot, tetetot. Loh iya, tetetot. Kira-kira Dava suka nggak kalau namanya mainan itu? Suka. Oh, mainan. Nah, akhirnya mencak-mencak. Ayah anaknya aja biasa. Oh, mainan. Satria yang mencak-mencak. Gimana ini? Enggak gitu ya. Akhirnya ini mainan. Anaknya tadi mainan, seneng. Kata setannya berhasil lagi. Akhirnya iblis tadi ke tempat pembakaran kue tadi. Paham? Dava, sini nak. Loh inilah ada kupu. Loh kupu. Gitu. Dava tertarik. Mana? Lah ini. Bayi Dava tadi lihatnya kupu, padahal itu api. Lihat kupu, oh iya, langsung didorong sama iblis tadi. Anak kecil sedava tadi masuk di tungku api tadi, iya tak? Ditutup sama iblis. Wes gosong kon, hangus kapok kamu gara-gara tak godain nggak mau. Emang siapa lo? Ya enggak? Hah? Nggak tahu, nggak kenal apa siapa gue. Ya gitu caranya iblis sih. Datang itu yang namanya ibunya tadi. Iblisnya ketawa-ketawa, terus bilang, anak kamu masuk di tungku. Gitu. Nah, ada tetangga yang lihat memang dimasukkan ke tungku dan istilahnya itu laporan sama, iya tadi saya lihat masuk ke tungku itu. Lari ibunya, dibuka yang namanya tungku tadi. Nggak taunya apa? Lihat anak kecil itu, ibunya itu lagi ada apa tuh, lagi mainan api. Api terus yang namanya arang dimasukkan mulut. Jadi api itu nggak sama sekali nggak panas, tapi seakan-akan seperti mainan. Nah, mana anakku? Di situ tadi kata iblis. Paling udah hangus. Mana ini anakku? Mana? Iblisnya melihat. Oh setan itu. Lo setan kok nyetan ngomong ya apa sih? Ya apa sih? Ya apa sih? Ini nggak kurang ajar ya? Setan nyetan ngomong, nyetan awake dhewe. Oh setan itu lah. Gak seru kan? Jadi ya apa ya? Ini apa gerangan ini yang membuat anak sampai selamat dari api itu? Setelah ditelusuri, suaminya tadi lapor ke Nabi Isa karena dapat laporan bahwa habis digoda, bukan nggak tahu kalau itu iblis digoda perempuan tadi dan anaknya dimasukkan ke tungku api tapi selamat. Nah, ketika Nabi Isa dipanggil, mana istrimu? Itu, anakmu mana? Dava dipanggil, itu anak saya. Langsung anaknya dipeluk Nabi Isa. Nah, enak ya ditunggu itu. Iya, saya aja kepingin. Gitu kata Nabi Isa. Iya. Langsung berdiri Nabi Isa. Ini semua keluarga ini terselamatkan karena istrimu. Kenapa dengan istriku? Istrimu orang yang selalu mengawetkan wudunya. Nah, itu orang yang selalu dawamul wudu. Percayalah, kamu wudu aja. Kalau jika ada laki-laki yang ingin memperkosa kamu atau membegal kamu, insya Allah dengan wudu itu terselamatkan. Dengan apapun bisa saja. Kon sama NKP di begal. Insya Allah dengan wudu tukang begal itu tengah dalam mencret. Gak sido. Wah, saya kudu ngentut mencret. Atas yang ngentut akhirnya gak sido begal. Keselamatkan dari wudu. Bisa saya lanjut ngajinya? Bisa nggak ngomong? Yuk jam pira gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi benang merah ngaji dari tadi itu adalah wudu. Jaga itu betul ya. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal an Nu'aim al-Mujammir qala raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid fatawadda'a faqala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna ila yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ngeten. Suatu ketika
Abi Hurairah berkata, suatu ketika dengan Rasulullah berada di area masjid. Roki itu munggah naik di satu tempat, di situ menemukan masjid, ya. Lalu Rasulullah wudhu di situ. Rasulullah wudhu. Nah, setelah wudhu, Rasulullah bilang begini, ya Abu Hurairah, ini pesan Rasulullah. Masa Rasulullah bejo sih? Gak mungkin. Ini ngomongnya. Allah ya Rabbi ya Karim, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil Allah di hari kiamat nanti, yang semuanya banyak yang wajahnya bersinar, kakinya juga bersinar, min asaril wudu, itu karena bekas daripada wudunya. Kalau kamu wudunya tertib, bagus, sempurna, mencorongnya seperti lampu 100 watt. Nah wudunya cepet-cepetan kayak awal-awal yang tadi, ya, ketip-ketip 10 watt. Artinya kamu nanti kalau sudah menghadap sama Allah, semoga kalian nanti wajah kamu akan bersinar, ya toh? Kaki kamu juga bersinar, tangan-tangan kamu juga bersinar. Itu membuktikan kalian gak pernah lepas dari wudu, gitu ya. Haddatsana famanis satu aminkum ayutila ghuratahu. Nah, makanya siapapun yang mampu, kalau bisa wudunya itu diperlama. Cara pembasuhannya jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu loh ya. Ojo. Iku raup jenenge. Wudu itu biar diratakan. Itu loh, melamakan basuhan. Kaki tangan ya gitu. Biar. Kan enak. Nanti akan semakin bersinar tanganmu itu. Paham ya? Semakin bersinar. Nah, siapapun yang mampu, maka saat pembasuhan wudu lamakan. Gitu loh. Biar nanti efeknya banyak. Fal yaf'al, ngoten. Babul la yatawaddu minas syaqi hatta yastaiqin. Kamu wudu, kamu sholat, di tengah sholat kamu itu seakan-akan ngentut. Wah, ngentut tapi ini. Ngentut tapi ini. Akhirnya pusing, ngentut enggak ya? Ngentut apa enggak ya? Lah kayak gitu loh, seperti apa sih? Lah ya memang kayak gitu sholatnya diteruskan, atau wis mandek wudu lagi. Qala Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab wa an Abbad bin Tamim an ammihi annahu saka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalat faqala la yantafilu au la yansarif au la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ada orang curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi habis sholat, tapi ini loh ya Rasul, ketika di tengah sholat saya juga gimana ya, saya ragu, saya tadi ngentut apa enggak. Lah kamu dengar enggak? Enggak. Tapi kalau saya yang bilang enggak, seakan-akan ngentut. Nanti mamang kan? Namanya aja mamang. Nokon nggak mungkin kayak ngono. Wah, ini kan orang halus kayak Tamim. Ini kan, nah ini kan, nah ini kan kru ngentut enggak? Nokon enggak. Jangan kupingmu. Tonggo aja kru kok. Ini kan ada sholat berjamaah itu yang kemarin enggak? Imam, makmum. Wah, imamnya aku. Sholli farang. Iki wong padha congo ya kabeh ya. Allahu Akbar. Tamim, Ihsan, Jabar, Busra barang. Kabeh melok. Allahu Akbar. Busra makmum yang paling pojok sendiri ngentut. Sing pinggirnya Busra, Jabar. Sembahyang ngentut itu batal. Lah si Tamim sama Jabar, goblok sembahyang ngomong batal. Iya toh? Lah aku krungu ngono iku. Cek cowoke kabeh yo. Aku gak melok-melok. Jadi mame, aku gak melok-melok. Ya iki jenenge jamaah goblok kabeh ngene iki. Akhire batal kabeh.
Kok iku repot ono makmum kompak kon dilokno. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kompak piye? Jelas mangkel makmume batal. Ya, iku mang. Makmum ambek imam padha kuculuke kabeh, ya. Maka kata Rasulullah, "Lah kamu dengar enggak entutmu?" Kentutmu? Tidak ya Rasulullah. Kamu yakin kalau ngentut? Saya tidak. Terus kamu yakin kalau nggak ngentut? Tidak. Berarti artinya saya ragu. Saya itu nggak yakin nggak ngentut, tapi dikatakan ngentut, nggak dengar suaranya. Paham? Cuma ragu. Kata Rasulullah, teruskan sholatnya. Gitu loh. Teruskan sholatnya karena itu cuma ragu. Kata Rasulullah gini, hatta yasma'a sautan. Kecuali jika kamu memang benar dengar suaranya. Brot. Wong brot kok mamang, itu heran. Ya apa ya? Wong busri brot. Apa ya? Entutku gak ngarang ini. Kok iso lho? Nang entute dhewe lek nang bokonge dhewe padahal brot. Apa ya? Koyoke suara dandang nopo. Gak jadi Rasulullah nek selagi gak krungu dhewe. Ya apa sih? Entut iku gak rahasia maning. Ya enggak, wis meluber suarane iku. Wis gak ate mamang niku, wis batalno wudu. Lah ini kan orang yang apa itu memang ragu gitu loh. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Suara enggak ada tapi ada baunya. Nah, itu tamim iki. Nek mang urusane kon brok. Apa iki ya? Nah, iki kon. Lagi enggak halus. Nah, oyel maghdubi alaihim waladdallin. Ngono ya. Enggak ada tanda apa-apa, moro-moro. Ambu soto ya enggak. Rawon ya enggak. Kayak kenal lagi. Kayak entutku. Loh, nok penyen sudah ada jelas anginnya, baunya, ya sudah, batalkan sholatnya, kamu langsung wudu. Paham ya? Gitu loh. Saya kira sudah cukup. Ini mengingatkan kita bahwa saking pentingnya wudu, jangan lupakan wudu. Ya Mbak Putri, kalau mau kemana-mana, coba wudu. Kalau saumpamane katakanlah kamu saya haid, nggak apa-apa. Orang haid itu disuruh wudu, disuruh memperbanyak wudu. Haid nggak boleh sholat, haid nggak boleh pegang Al-Quran, tapi disuruh wudu untuk apa? Meminimalis hawa panas yang dibawa oleh setan. Nah, gitu aja. Semoga ngaji ini barokah, manfaat. Jangan bosan untuk ngaji selagi kita masih hidup, karena utama-utamanya jalan menuju surga oleh ridhani Allah itu cuma ngaji. Ini nonton. Wallahu a'lam bishawab.